Oke kawan-kawan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kawan-kawan, saya akan sedikit berbagi pengalaman ya. Bentar ya kawan, masih pakai sarung tangan dulu. Nah, jadi kawan-kawan, pengalaman saya selama berapa tahun ini mempunyai sedikit lahan sawit, yaitu mengenai perawatan kawan-kawan. Jadi intinya kawan-kawan, saya punya sawit ini bibitnya nggak beli kawan-kawan, bibit cabutan semua, asli. Tidak ada satu pokok pun nggak ada yang saya beli, semua cabutan semua. Nah, untuk kenapa buah saya bisa seperti ini ke kawan, dikarenakan pertama kita peliharanya harus rutin, semak-semaknya harus kita jaga, jangan sampai dia mengganggu pertumbuhan tanaman kita, yaitu tanaman sawit. Dan yang kedua kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui, pupuk itu tidak perlu mahal kawan-kawan. Saya sudah mencobanya hampir kurang lebih 2 tahun nih kawan-kawan. Ini juga pengalaman masalah pupuk perawatan sawit ini kawan-kawan, saya dapat dari teman-teman juga kawan-kawan. Nah, jadi kawan-kawan, permasalahannya pupuk ini kawan-kawan, apa repot-repot kawan-kawan kalau kita tidak perlu beli MPK, Oria, istilahnya pupuk dan segala macam. Ini kawan-kawan, saya punya ini udah 2 tahun saya pakai micin Ajinomoto kawan-kawan, yang 100 gram. Untuk cara pemakaiannya kawan-kawan, pemakaiannya misal pupuk micin itu kawan-kawan, kita cari yang 100 gram. Yang 100 gram itu kita campurkan dengan air kawan-kawan. Jadi satu bungkus micin Ajinomoto yang 100 gram itu kawan-kawan dicampur dengan air itu, air minimal 40 liter. Satu bungkus micin 40 liter, bayangkan kawan-kawan. Sedangkan 40 liter itu kawan-kawan dapat berapa solo kawan-kawan? Satu solo itu kawan-kawan, kalau saya pakai sendiri itu minimal 10 pokok aja kawan-kawan, satu solo. Nah, jadi kalau untuk lebih hemat kawan-kawan, 10 solo itu udah hemat kawan-kawan. Untuk cara pemakainya kawan-kawan, kita semprot aja ke buahnya ini. Kalau ya masih rendah kayak gini, kita semprot sekeliling buahnya ini, ataupun bunganya maupun pucuknya. Yang masih kecil kita semprot aja sekeliling. Kalau yang untuk sudah mencapai 1 meter ataupun 2 meter itu kawan-kawan, kita semprot aja ke batangnya kawan-kawan. Dan untuk awal pemakaian pupuk micin itu kawan-kawan, untuk kawan-kawan boleh coba kalau saya bohong ya. Jadi awal kalau kita baru pertama kali kita menggunakan pupuk micin itu, dalam 1 bulan itu kawan-kawan harus 2 kali minimal. Habis itu kawan-kawan, setelah itu selesai 1 bulan 2 kali, kita gunakan 1 bulan sekali. Dan habis 1 bulan sekali itu kawan-kawan, seterusnya kita menggunakan 3 bulan sekali untuk pemupukan pakai pupuk micin kawan-kawan. Nah, itu terserah kawan-kawan, mau berapa kali setiap bulan pun boleh. Nah, itu tergantung kawan-kawan. Efeknya kawan-kawan, kalau kita pakai pupuk micin, buah ini keras kawan-kawan, asli keras.
kayak buah batu kawan-kawan. Tapi berat kawan-kawan, lumayan untuk menambah penghasilan kita kawan-kawan. Ini asli kawan-kawan, bukan settingan kawan-kawan. Nah, asli. Tidak ada sila settingan kalau saya, real. Saya tidak mau berbagi ilmu istilahnya settingan. Mau diambil buah kita masukkan sini, tidak ada. Kalau saya ini asli kawan-kawan. Karena saya bikin konten ini istilahnya apa namanya tadi, betul-betul ingin berbagi pengalaman. Bukan berbagi bohongan kawan-kawan, asli berbagi pengalaman. Nah, jadi untuk kawan-kawan, jika video saya bermanfaat kawan-kawan, boleh subscribe, like, dan komen, share ke media sosial yang kawan-kawan punya ya kawan-kawan. Jadi inilah kawan-kawan yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ini sebetulnya kawan-kawan tidak seperti ini semua buahnya kawan-kawan, karena dia kecil. Sawit saya ini usianya 3 tahun lebih kawan-kawan. Asli baru 3 tahun lebih ini. 3 tahun 6 bulan kawan-kawan. Bayangkan 3 tahun 6 bulan kawan-kawan, buahnya udah seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya belum panen kawan-kawan karena dia belum berondolan kawan-kawan. Jadi kalau untuk buah yang stabil kawan-kawan kita panen, ada beberapa buah yang udah matang tuh kita tidak boleh dikuras semua kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan, mohon maaf saya pakai parang seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya memang udah matang kawan-kawan, udah matang nih, cuma dia belum berondolan. Yang ini nanti kawan-kawan setelah kita panen di bawah ini, misalnya yang berondolan kita panen tanggal 1 umpamanya. Intinya kita tanggal 15 nanti kita udah bisa panen lagi yang ini. Nah, sampai 11 anak sekeliling ini udah bisa kawan-kawan. Nah, ini sebenarnya buahnya hampir murah rata seperti ini semua kawan-kawan. Karena mengingat lahan saya ini semak-semaknya masih cukup jadi. Ini baru sebagian yang saya rawat. Karena kadang-kadang saya nih kawan-kawan sambil menunggu kebun saya istilahnya ada hasilnya, saya menyempatkan diri untuk merawat punya orang lain kawan-kawan. Tapi kali ini saya baru coba menyiangi sawit kita yang ada beberapa pokok aja kawan-kawan. Banyak sih enggak kawan-kawan. Ya namanya kita nih kan berusaha nih awal-awalnya dulu. Kalau dari awal dulu mungkin kita bisalah seperti kebun orang kawan-kawan. Nah, jadi gitulah kawan-kawan. Dan untuk selanjutnya kawan-kawan, sebenarnya yang udah tinggi ini udah banyak kawan-kawan, ada beberapa pokok nih kawan-kawan. Cuma ini tanaman saya baru 2 tahun 6 bulan nih. Saya istilahnya mengikuti saran orang, kita ngambil istilahnya bibit cabutan itu enggak boleh sembarangan kawan-kawan. Kita tengok istilahnya pelepah bawahnya ataupun pokok bawahnya. Kalau pokok bawahnya bibitnya agak besar kawan-kawan, itu boleh diambil. Dengan daunnya kawan-kawan, daunnya kalau agak lebar itu pasti mau berbuah kawan-kawan. Kalau daunnya agak kecil, dia masih bibit tuh, dia tidak mau berbuah kawan-kawan. Tapi kalau saran saya kawan-kawan, bibit cabutan ini kita memiliki 100 pokok. 100 pokok itu 70 pokok aja yang berbuah itu udah bagus kawan-kawan. Orang punya harga bibit kawan-kawan, harga 2 juta 3 juta aja masih banyak belum berbuah kawan-kawan. Masih banyak tidak mau berbuah. Apalagi kita punya bibit cabutan kawan-kawan. Nah, itu menurut saya kawan-kawan, menurut saya yang tidak mampu membeli sawit yang harga mahal. Jadi intinya gini kawan-kawan, seperti saya ini jujur, saya bibit cabutan semua nih. Kita bibit cabutan ini kawan-kawan, kita jangan ambil di TPH, kita ambil di batang sawit.
di batang sawit itu artinya berondolan. Dia dah jatuh, dia terselip di pelepah tuh, terus dia nunas. Nah, itu yang bisa diambil kawan-kawan. Itu buah matang. Kalau di TPH itu buah campuran, buah mentah apa segala, belum matang terlalu. Nah. Oke kawan-kawan, nanti saya akan tunjukkan sekeliling ini kawan-kawan, buahnya seperti apa. Nah, takut kawan-kawan bilang settingan, ini real nih. Ini yang kayak gini ini kawan-kawan bukan apa nih, karena kebun saya dekat rimba nih, ini bekas gigitan tikus atau tupai ya. Nah, ini buahnya kawan-kawan tuh. Nah, mantap kan kawan-kawan. Nah, ini real nih kawan-kawan, tidak ada settingan. Dan saya tunjukkan satu pokok lagi kawan-kawan. Nah, ini rata-rata kecil-kecil mah bibit sawit saya kawan-kawan. Nah, ada juga sebagian yang besar kawan-kawan. Nah, ini yang kecil kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan buahnya kawan-kawan. Nah, saya tidak bohong kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau coba, saran saya boleh coba kawan-kawan. Daripada kita beli pupuk micin itu kawan-kawan, yang 100 gram itu satu pak tuh cuma 100 lebih ribu kawan-kawan. Nah, kalau kita beli pupuk tuh 100 ribu itu tidak cukup kawan-kawan. Nah, itu oke kawan-kawan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video Pelangi Indah 3281 selanjutnya. Selamat menyaksikan.